I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Bimbel Soulmate. Nah, di mana di sini kami akan menjelaskan materi tentang bidang kutub konikoida. Nah, materi ini merupakan salah satu request dari sahabat Soulmate. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Bidang kutub konikoida. Nah, persamaan bidang kutub konikoida F yaitu X, Y, dan Z itu sama dengan 0 dengan titik kutubnya P. X1, Y1, dan Z1 dapat dihitung dengan kaidah membagi adil. Nah, apabila bidang kutub konikoida yang melalui titik X1, Y1, dan Z1 itu dapat kita hitung atau dapat kita cari dengan menggunakan kaidah membagi adil. Nah, apa itu kaidah membagi adil? Nah, kaidah membagi adil itu sudah saya cantum atau saya tulis di bawah ini. Saya akan menyinggung sedikit tentang kaidah membagi adil. Apabila X kuadrat itu akan menjadi X1X dan Y kuadrat itu akan menjadi Y1Y. Untuk Z kuadrat itu akan menjadi Z1Z dan X akan menjadi 1/2X tambah X1 dan Y akan menjadi 1/2Y ditambah Y1 dan Z menjadi 1/2Z ditambah Z1. Begitu juga dengan XY, XZ, dan YZ. Untuk XY itu akan menjadi 1/2Y1Y ditambah XY1 dan XZ akan menjadi 1/2X1Z ditambah XZ1 dan YZ menjadi 1/2Y1Z ditambah YZ1. Itu adalah kaidah atau aturan membagi adil. Baik, kita masuk ke sini. Bidang kutub konikoida juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus F. X, Y, Z, dan W sama dengan A11X kuadrat ditambah A22X kuadrat ditambah A33Z kuadrat ditambah 2A12XY ditambah 2A13XZ ditambah 2A23YZ ditambah 2A14XW ditambah 2A24YW ditambah 2A34ZW ditambah A44W kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita gunakan apabila titik kutubnya P yaitu X1, Y1, Z1, dan W1 ini merupakan yang melewati 4 titik. Nah, apabila di soal diketahui 4 titik, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Maka persamaan bidang kutubnya akan menjadi seperti ini. Apabila diketahui di soal melalui 3 titik, maka kita menggunakan rumus P yaitu X1, Y1, dan Z1. Apabila di soal diketahui melalui 4 titik, maka kita akan menggunakan rumus yang persamaan yang ini, yang melalui 4 titik yaitu X1, Y1, Z1, dan W1. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini ada contoh 4.10. Di sini kita diminta menentukan bidang kutub dari konikoida X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 4XZ dikurang 6YZ ditambah 8X dikurang 8Z dikurang 8 sama dengan 0 dengan kutub P 2, 1, dan 0. Nah, di soal ini diketahui bahwa dia melalui 3 titik, di mana titiknya 2, 1, dan 0. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Kita tahu kalau di soal melalui 3 titik, maka kita menggunakan rumus membagi adil. Di sini saya ulang menulis yang diketahui. Yang diketahui yaitu bidang kutub dari konikoida yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 4XZ dikurang 6YZ ditambah 8X dikurang 6Z dikurang 8 sama dengan 0 dan titik dengan kutub P yaitu 2, 1, dan 0 di mana 2 ini untuk X1, Y ini untuk 1 ini untuk Y1 dan 0 ini adalah untuk Z1. Kemudian kita tahu dalam kaidah membagi adil apabila X kuadrat itu akan menjadi X1X, maka kita tulis di sini X1X dan Y kuadrat itu akan menjadi Y1Y yang telah kita bahas sebelumnya di
di materi bidang kutub konikoida. Nah, untuk 4 kita turunkan 4, dan untuk XZ di dalam kaidah membagi adil, XZ itu akan menjadi 1/2 X1Z ditambah XZ1. Kemudian dikurang 6 kita turunkan, YZ itu menjadi 1/2 Y1Z ditambah YZ1. Kemudian ditambah 8 kita turunkan, X-nya itu menjadi 1/2 X ditambah X1. Dikurang 6, Z-nya menjadi 1/2 Z dikurang Z1 dan dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, X1X tetap, Y1Y juga tetap, ditambah 4 dikali setengah itu hasilnya 2, ini juga tetap. Kemudian 6 dikali setengah itu 3, kita turunkan, ini tetap. Kemudian ditambah dengan 8 dikali setengah itu sama dengan 4. Kemudian ini tetap, 6 dikurang 6 dikali setengah itu sama dengan 3. Kemudian di sini kurang 8. Lalu kita lakukan operasi hitungan dan dapatlah hasilnya seperti ini. Dapatlah hasil akhir 6X dikurang Y dikurang 2Z. Jadi bidang kutub dari konikoida X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 4XZ dikurang 6YZ dikurang 8 sama dengan 0 adalah 6X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 0.